Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Memasuki hari yang keempat dalam rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, Ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami datang dengan kerinduan kepadamu Tuhan, membuka hati kami untuk lawatan-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami selalu rindu akan jamahan kuasa Roh Kudus. Karena ketika Engkau menjamah dan mengurapi kami, Engkau menyatakan karunia-karunia-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk pembahasan firman Tuhan, renungan kita hari ini. Saya masih mengulang ayat yang sama, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39 tentang karunia Roh Kudus.
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Amin. Sekali lagi, ayat-ayat ini berbicara bahwa setiap orang yang telah menjadi percaya, yang telah bertobat dan memberi diri dibaptis akan menerima karunia Roh Kudus. Hari kemarin saya menjelaskan pentingnya karunia Roh Kudus yang dinyatakan dalam 5 kekuatan karunia, yaitu pekerjaan Tuhan akan semakin maju karena hal-hal ajaib akan terjadi menyertai, dan juga mendorong kita untuk bekerja sama dalam tim pelayanan. Hidup kita akan semakin bernilai dalam kebebasan dan mengandalkan Tuhan, menjauhkan kita dari dosa-dosa. Kita akan hidup lebih berfokus pada Tuhan, dan membuat kita akan makin mengasihi Tuhan. Itu kekuatan daripada 5 karunia Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan bicara tentang macam-macam karunia Roh Kudus. Yang pertama ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Di sini dikatakan Tuhan akan mengaruniakan 5 jabatan gereja. Jadi ini karunia kepemimpinan dalam gereja, karunia yang diberikan bagi para pemimpin gereja. Perhatikan, di ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yang dimaksud di sini hamba-hamba Tuhan. Ya, penatua termasuk di dalamnya. Bagi pekerjaan pelayanannya, bagi membangun tubuh Kristus, pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi jemaat itu supaya bertumbuh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini 5 jabatan pemimpin yang dianugerahkan kepada para pemimpin supaya jemaat itu bertumbuh. Yang pertama, karunia jabatan kerasulan. Nah, karunia jabatan kerasulan ini hanya dimiliki, diterima oleh 12 murid Yesus saja. Murid yang pertama kali dipilih oleh Yesus dan diutus oleh Yesus sendiri. Kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku rasul, itu tidak tepat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Memang pelayanan kerasulan masih ada sampai sekarang. Ya, apa itu pelayanan kerasulan? Seperti para rasul, mereka bertugas sebagai sokok guru gereja, ya, pionir-pionir gereja. Tugasnya membuka gereja pertama kali. Jadi kalau ada di antara kita, ya, panggilan pelayanannya suka merintis gereja Tuhan, nah itu sedang menjalankan pelayanan kerasulan. Tapi karunia jabatan kerasulan itu hanya dimiliki oleh 12 rasul saja. Kita meneruskan pelayanan kerasulannya. Lalu yang kedua ada karunia jabatan kenabian. Seperti rasul, nabi-nabi juga sudah lewat zamannya. Siapakah itu nabi?
di Perjanjian Lama kita mengenal Elia, Elisa, ya, termasuk Samuel. Di Perjanjian Baru kita mengenal Yohanes Pembaptis, ya, yaitu mereka yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi juru bicara Allah. Tetapi sekali lagi, pelayanan kenabian masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita dapat menangkap suara Tuhan dan kita membagikannya, itu kita sedang melakukan pelayanan kenabian sebagai juru bicara Allah. Hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, praktisnya. Dia tidak berkhotbah karena belajar saja, dia harus mempunyai doa pribadi, menangkap isi hati Tuhan, mendengar suara Tuhan, lalu meneruskannya kepada umat. Nah, saat dia melakukan itu, dia sedang menjalankan pelayanan kenabian. Nah, selanjutnya ada karunia jabatan penginjil. Nah, karunia jabatan penginjil adalah karunia khusus bagi pemimpin yang dipanggil Tuhan untuk menjadi misionaris. Nah, pelayanan penginjilan memang adalah pelayanan bagi semua orang percaya. Tetapi mereka yang memperoleh karunia jabatan ini secara khusus menjadi seorang penginjil, atau kita sering menyebutnya sebagai misionaris. Dia mendedikasikan hidupnya untuk panggilan memberitakan Injil, untuk hidup dan mati bagi Injil. Nah, kalau ini baik orang maupun pelayanannya masih ada sampai sekarang. Lalu yang keempat, yaitu karunia jabatan gembala. Nah, karunia jabatan yang diberikan bagi seorang untuk memimpin gereja dan memelihara merawat jiwa-jiwa, itulah karunia jabatan penggembalaan. Ini juga orang dan pelayanannya masih ada sampai sekarang. Seperti saya mendapat karunia jabatan sebagai gembala sidang gereja GKI Sema. Tetapi pelayanan penggembalaan tidak hanya dilakukan oleh gembala sidang, tetapi bagi setiap pemimpin rohani yang lain. Ya, penatua, pengurus, semua menjalankan pelayanan penggembalaan dalam arti bersama-sama sebagai satu tim memelihara merawat jiwa-jiwa, mengkoordinasi, menjalankan tugas kegerejaan. Dan karunia jabatan yang terakhir adalah karunia jabatan sebagai pengajar. Ini juga orang dan juga pelayanannya masih ada sampai sekarang, yaitu orang yang menerima karunia khusus sebagai pengajar. Sekali lagi, setiap kita juga melakukan pelayanan pengajaran, tetapi ada orang-orang khusus, pemimpin khusus yang ditunjuk oleh Tuhan dan diberi karunia pengajaran. Bila dia mengajar, maka pengajarannya itu membawa dampak secara luas. Maka hamba Tuhan yang semacam itu memperoleh karunia jabatan pengajar. Nah, hari ini cukup dengan 5 karunia jabatan. 2 karunia orangnya sudah tidak ada, tapi pelayanannya masih ada sampai sekarang. 3 karunia orang dan pelayanannya masih ada sampai sekarang. 5 karunia jabatan ini harus ada di dalam gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan akan mengalami pertumbuhan, ya, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 5 jabatan ini harus ada dalam sebuah gereja. Saya mengingatkan kembali di renungan kemarin, ya, bahwa sebenarnya karunia-karunia ini sudah ada pada setiap orang percaya yang telah bertobat dan memberi diri dibaptis. Tinggal kita mengobarkannya. Di doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, inilah momen-momen karunia-karunia ini dikobarkan kembali.
Persiapkan diri saudara untuk lawatan Tuhan. Dan bila salah satu karunia jabatan ini atau lebih dinyatakan pada saudara, maka saudara harus berkata, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman hari ini. Kami mengetahui bahwa jabatan sebagai pemimpin gereja adalah karunia dari Tuhan. Baik itu para rasul, para nabi, dan saat ini yang masih bersama-sama dengan kami, yaitu para penginjil, gembala sidang, pengajar. Mereka ternyata adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, yang memperoleh karunia jabatan yang daripadamu. Semua semata-mata karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Bukan karena kecakapan, bukan juga karena kami. Kalau ada pemimpin di antara kami, semuanya karena Tuhan. Maka kami belajar menghargai mereka. Dan belajar taat atas pimpinan yang mereka arahkan. Karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di gereja kami untuk membangun tubuh Kristus, supaya kami bertumbuh sedemikian rupa, mencapai pertumbuhan iman seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Urapi hamba-hambamu menyatakan karunia-Nya untuk membangun tubuh Kristus, gereja yang Engkau kasih dan rahmati ini. Shema Church. Terima kasih Tuhan. Dan kami umat-Mu bergerak bersama dalam satu pelayanan untuk tubuh Kristus makin diluaskan. Makin berdampak bagi lingkungan di sekitar kami. Nyatakan pengurapan-Mu Tuhan. Nyatakan pengurapan-Mu Tuhan. Sehingga karunia-karunia jabatan ini nampak di tengah-tengah umat-Mu. Demikian doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus hari yang keempat. Kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan makin diperlengkapi oleh Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.